Seperti yang kalian lihat ya, di depan saya ini ada sebuah mesin gerinda dari brand DCK untuk tipenya adalah KSM 14 strip 100. Bang, bosen gerinda mulu yang dibahas. Ya, jangan di-skip dulu. Jangan di-skip dulu ya teman-teman ya. Karena gerinda yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah gerinda yang sedikit berbeda dibandingkan dengan gerinda listrik pada umumnya. Apalagi di rentang kelas harga menengah ke bawah. Karena fitur yang ada pada gerinda ini biasanya kita temukan pada gerinda-gerinda kelas atas ya, atau gerinda-gerinda yang bisa dibilang harganya lumayan. Tapi dengan fitur yang ditawarkan ya, gerinda dari DCK ini harganya sangat terjangkau, bahkan bisa dibilang murah. Nah, kalian penasaran bagaimana performanya dan bagaimana fitur yang ada pada gerinda ini? Stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa, kita unboxing terlebih dahulu untuk kemasan produk khasnya DCK, warna merah dan juga warna abu-abu. Di sini ada keterangan untuk tipe, untuk fitur, dan juga untuk spesifikasinya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Ya, di sini ada buku panduan penggunaan berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris, lalu ada kartu garansinya. Nah, ini kartu garansinya ada 2 lembar ya. Ini sudah sering sekali saya katakan ya. Untuk garansinya dari DCK ini, untuk full garansi itu adalah 3 bulan. Jadi full service dan juga untuk spare part. Itu 3 bulan, lalu untuk 2 tahun itu hanya gratis untuk jasa servis. Lalu untuk kalau ada kerusakan ya, kalau ada kerusakan gratis jasa servis, tapi untuk spare part-nya kita bayar diskonnya 25%. Kurang lebih seperti itu ya untuk keterangannya. Nanti kalau kalian beli, kalian baca-baca sendiri aja. Nah, lalu berikutnya di sini ada handle tambahan. Lalu ada blade cover. Ada kunci. Dan terakhir mesin gerindanya. Udah kosong ya. Sudah tidak ada apa-apa. Nah, untuk bentuk dari mesin gerindanya sendiri, kalau dari bentuknya sih ya normal-normal aja ya. Pembedanya di mana, Bang? Pembedanya ini, di sini nih. Nah, ini nanti kita akan bahas di fitur. Untuk build quality, ya ini adalah brand DCK. Jadi untuk material bahannya ya sama dengan DCA dan Dongcheng. Satu pabrik ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tanya, Bang, bedanya DCK, DCA, dan Dongcheng apa? Bedanya hanya di warnanya saja ya. Warnanya untuk kualitas produk itu sama ya untuk kualitasnya. Lalu cara klaim garansinya. Nah, untuk distributornya sendiri di Indonesia itu berbeda-beda antara Dongcheng, DCA, dan juga DCK. Itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi jangan pula nanti kalian beli produk DCK, kalian bawa ke service centernya DCA. Itu jelas nggak nyambung. Walaupun secara spare part sama, tapi tempat servisnya berbeda. Kecuali kalian pergi ke tempat servis yang memang menerima semua merek. Oke, balik lagi ya ke build quality. Nah, untuk handle tambahan, material bahannya adalah plastik ya. Pure plastik, tidak ada grip karet. Tetapi untuk tingkat finishingnya rapi, material bahan plastiknya juga nggak kaleng-kaleng ya. Nah, kalian lihat ya, tebal dan di dalamnya ada tulangannya lagi. Selanjutnya untuk blade cover. Blade covernya ini bahannya sudah pasti besi dan tebal juga ya. Tebal teman-teman, di finishing dengan cat berwarna hitam, tingkat finishingnya juga mantap. Lalu kuncinya, nah ini juga mantap sekali besinya ya. Nggak main-main lah, kokoh sekali. Selanjutnya untuk gerindanya. Nah, ini dia bentuknya seperti ini ya. Biasa saja untuk bentuknya, material bahannya seperti yang saya katakan tadi, sama dengan DCA, Dongcheng ya sama material bahannya. Pembedanya hanya warna, jelas kualitasnya juga sama bagusnya. Nah, kalian lihat aja lah sendiri ya. Ini material bahan plastiknya, lalu ada embosan, yang hitam ini juga plastik. Nah, ini untuk pedalnya juga plastik ya. Headnya adalah coran aluminium yang di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Dan untuk kabelnya tebal sekali nih. Kabelnya tebal sekali teman-teman. Selanjutnya untuk fitur. Fiturnya ini yang pertama ada blade cover. Ini adalah fitur safety. Dipasang seperti ini ya, seperti biasa. Lalu ada handle tambahan yang bisa dipasangkan di kanan ataupun di kiri ya. Tinggal sesuaikan saja dengan preferensi kalian. Lalu, nah ini yang jadi pembeda dengan gerinda pada umumnya ya. Biasanya kalau brand kelas menengah ke bawah, nggak ada fitur seperti ini. Saya belum pernah menemukan ya teman-teman ya. Gerinda listrik, ingat gerinda listrik, bukan gerinda yang menggunakan baterai. Nah ini dia.
Kalau di luar negeri ini namanya adalah dead man switch. Nggak tahu saya kenapa alasannya dikatakan atau disebut dead man switch ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau di Indonesia lebih dikenal dengan pedal switch. Nah, jadi switch on off-nya itu bukan pakai tombol yang geser-geser atau yang di belakang di sini ya, bukan ya. Dia menggunakan nih seperti trigger ya, seperti trigger pada bor. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya biasa kita temukan pada gerinda cordless. Menurut saya ya, fitur seperti ini lebih aman dibandingkan dengan gerinda yang memiliki switch tetap ya. Switch yang ditekan gitu, nyala terus ya. Nah, ini kalau kalian tidak tekan, maka dia tidak akan menyala. Dan tidak akan bisa asal tertekan ya, karena ada kuncinya nih. Ini ada kuncinya di sini. Jadi kalau kita tidak tekan kuncinya ini, maka triggernya tidak akan bisa ditekan ya. Nah, jadi kalau mau menyalakannya, kita tekan dulu kuncinya, baru kita bisa tekan triggernya. Ini jauh lebih safety dibandingkan dengan gerinda yang model switch on off biasa ya. Itu menurut saya pribadi. Kenapa saya katakan jauh lebih safety? Nanti kita akan peragakan langsung. Dan untuk fitur seperti ini biasanya kalau pada gerinda kelas atas ya, harganya itu bisa sampai jutaan ya. Tapi untuk DCK ini harganya hanya 500 ribuan. Jadi bisa dikatakan murah. Kalau kalian minat beli, link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Selanjutnya untuk spesifikasi langsung saja kita ukur menggunakan alat yang saya miliki. Untuk uji performa, ini kita akan sekali jalan ya. Yang pertama kita akan lihat konsumsi daya listrik, lalu tingkat kebisingan dan juga RPM maksimalnya. Oke, langsung saja kita nyalakan semuanya. Untuk konsumsi daya listrik, idle-nya di angka 440-an ya, 440. Jadi jelas ya, untuk listrik rumah 450, jelas nggak bisa. Nah, untuk RPM, angkanya di 10.175 RPM. Dan untuk tingkat kebisingannya di angka 105 desibel. Nah, untuk tingkat kebisingannya sendiri, ini walaupun suaranya besar, tetapi tidak berisik ya. Suara mesinnya itu halus, jadi tidak mengganggu di telinga. Selanjutnya untuk tingkat getaran. Untuk tingkat getarannya juga minim ya, di angka 3,2 mm per second. Mantap nih. Kalau digunakan sepertinya nyaman ya. Nanti kita akan langsung gunakan. Untuk berat include dengan aksesorisnya di angka 2 kilo ya. Kita bulatkan saja di angka 2 kilo. Nah, lalu untuk blade yang bisa masuk adalah 4 inci. Lalu untuk panjang kabel ini di angka 2,7 meter. Jadi lumayan panjang. Oke, untuk uji performa, di sini kita akan gunakan blade dari DCK juga ya. Yang ini ada TCT saw blade untuk aluminium dan kayu. Lalu ada diamond saw blade, ini yang ultra thin untuk motong batu. Sama ini diamond saw blade tapi yang biasa ya. Kita akan lihat bagaimana performanya. Tapi saya juga akan tetap memotong besi karena gerinda kalau nggak digunakan untuk motong besi kayaknya kurang afdol gitu ya. Pertama kita akan potong besi hulu, ketebalannya 0,4 mm. Dari segi tenaga tidak usah diragukan, dari safety-nya juga dapat ya. Pada saat kita tidak menekan pedalnya, otomatis gerindanya akan berhenti.
Jadi jauh lebih aman. Selanjutnya kita akan memoles bekas karat yang ada pada permukaan besi ini ya. Gak ada kendala sama sekali ya. Saya tekan juga tenaganya tetap ada, mantap. Sekarang kita akan coba potong kayu menggunakan blade DCK. Ini jangan lupa ringnya dipasang ya, karena kalau nggak ada ringnya ini nggak akan pas ke gerinda. Nah, harus ada ringnya. Untuk pemasangannya juga jangan salah ya teman-teman ya, yang ada tulisannya ini di bagian depan ya. Oke, kita langsung coba potong kayu. Ini adalah kayu meranti ya. Wow. Wow. Ringan sekali. Beneran loh. Beneran loh, ringan sekali nih teman-teman. Nih ya. Kalau tenaganya seperti ini, saya jamin nggak akan ada kickback ya. Mantap, ringan sekali nih. Nah, sekarang kita akan coba potong sampai putus ya. Wow. Blade-nya mantap ya. Blade-nya mantap, tenaga gerindanya juga mantap. Jadi perpaduan yang pas, teman-teman. Ini tajamnya benar-benar tajam loh. Dan lebih aman karena dia 40T ya. 40T. Pitnya lebih banyak. Yang biasanya kan 24 ya. Ini 40T jadi lebih aman. Kita coba kayu yang lebih tebal lagi ya. Ini sama, kayu meranti juga ya. Wow. Asik banget teman-teman. Tidak ada kickback sama sekali ya. Tidak ada kickback sama sekali. Pisaunya benar-benar tajam. Selanjutnya kita gunakan diamond saw blade yang biasa. Saya akan coba potong konblok ya nanti ya. Kita pasang terlebih dahulu. Saya juga masangnya tulisannya di bagian luar ya. Dan jangan lupa dipasang ringnya. Ada ringnya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Wow. Wow, 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 wow. Blade-nya mantap ya. Nggak ada masalah teman-teman. Ini nggak bisa saya habiskan karena ini terlalu tebal ya. Ini terlalu tebal jadi tidak bisa saya habiskan menggunakan blade ini. Tapi setidaknya ini bisa bekerja dengan baik ya. Selanjutnya kita gunakan yang ultra thin ya. Yang ultra thin. Sama diamond saw blade juga tetapi yang ultra thin yang lebih tipis. Harusnya lebih cepat dan lebih ringan ya. Kita akan lanjutkan, coba motong konblok ini. Oke, kita habiskan ya.
Ya, jauh lebih cepat ya teman-teman ya. Nih, lihat nih. Komposisinya aja bisa kalian lihat aja nih. Padat sekali ya. Padat sekali untuk komposisinya. Bisa dipotong dengan mudah. Nggak ada effort sama sekali ya. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin gerinda dari DCK ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, kita tidak usah panjang lebar, langsung masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan, ini menurut saya pribadi, kalau kalian orang yang takut menggunakan mesin gerinda tapi pengen punya mesin gerinda, mungkin ini adalah salah satu solusinya. Karena switch yang seperti ini nih, menurut saya ya, switch seperti ini menurut saya adalah switch yang paling aman. Alasannya kalau tiba-tiba nih kita menggunakannya, tiba-tiba terlepas gitu ya, tiba-tiba terlepas maka mesin langsung mati. Karena untuk triggernya ini otomatis, kalau gerindanya terlepas, otomatis triggernya juga akan lepas kan. Nah, ini lebih aman menurut saya. Kalau menggunakan switch on off yang biasa, apabila nih terjadi kickback, gerinda lepas, maka mesin tidak langsung mati. Kita harus kejar lagi gerindanya untuk mematikan mesin. Jadi jelas berbeda ya dengan gerinda yang menggunakan switch konvensional. Selanjutnya dari segi kenyamanan, menurut saya sih juga nyaman ya menggunakan gerinda ini teman-teman. Karena untuk getaran di tangan juga hampir tidak terasa dan juga untuk suaranya itu halus ya, suara mesinnya halus. Walaupun suaranya gede tapi halus, tidak mengganggu di telinga. Terakhir untuk performanya menurut saya sih juga mantap ya, tenaganya ini mantap teman-teman. Tidak usah diragukan lah kalau merek gerinda dari DCK ini tidak usah diragukan untuk tenaganya. Mantap, tadi saya memotong itu tidak ada kendala sama sekali. Ya kalau memang kalian mencari gerinda yang sedikit lebih aman digunakan untuk bekerja, nah ini adalah salah satu pilihan yang tepat menurut saya. Apalagi harganya hanya 500 ribuan ya. Bisa dikatakan ya untuk gerinda dengan build quality, fitur, lalu dengan performa seperti ini, layanan after service-nya juga jelas, spare part-nya juga banyak. Ini worth it ya. Kalau kalian mau beli, linknya ada pada kolom deskripsi. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga gak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.